Perkenalkan, nama saya Angelina Priska Ngala dengan NIM 211011030016 dari Prodi Matematika Universitas Samratulangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum biologi mengenai transportasi pada tumbuhan. Nah, tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengamati dan menentukan jaringan tumbuhan yang mengangkut air dan zat-zat terlarut di dalamnya. Pada praktikum ini, saya sudah menyiapkan bahan yaitu air, pewarna, botol, dan juga tanaman pacar air atau Impatiens sp. Di sini dapat dilihat saya sudah mencampurkan air dan juga pewarna dan telah merendam tanaman pacar air di dalamnya. Nah, sekarang saya akan merendam tanaman pacar air kurang lebih 1 malam. Nah, ini adalah tampak dari bunga pacar air yang sudah saya rendam selama 1 malam. Ini dapat dilihat pada bunga pacar air di pinggir-pinggir bunganya ada berwarna biru. Itu dikarenakan bunga pacar air saya rendam bersama air yang telah dicampurkan dengan pewarna biru. Saya akan mengamati bagian-bagian batang, cabang, dan juga tulang daun tanaman pacar air menggunakan mikroskop sederhana. Dan akan saya foto menggunakan kamera HP yang telah saya tempelkan dengan lensa dari laser. Soal yang pertama, jaringan apakah pada tumbuhan yang berperan dalam angkutan air dan zat terlarut dari akar menuju daun? Nah, jadi jaringan yang berperan dalam angkutan air dan zat terlarut dalam tumbuhan itu adalah jaringan xilem. Soal yang kedua, faktor apakah yang menyebabkan air dapat diangkut oleh tumbuhan dengan melawan gaya gravitasi? Jelaskan. Faktor yang mempengaruhi air dapat diangkut oleh tumbuhan yaitu ada 3. Yang pertama, daya tekan akar. Tekan akar mendorong air bergerak ke atas. Tekanan ini terjadi karena proses osmosis, yaitu masuknya air dari tanaman ke dalam akar melalui lapisan semi-permeable. Akibat tekanan ini, air masuk ke dalam pembuluh di batang. Yang kedua yaitu daya kapilaritas batang. Daya kapilaritas membantu menggerakkan air dari bawah batang ke bagian atas. Dalam proses ini, pembuluh xilem berfungsi sebagai sebuah pipa kapiler. Yang ketiga yaitu daya isap daun. Daya isap daun akan menarik air ke daun. Daya isap ini terjadi akibat adanya keluarnya uap air melalui stomata atau mulut daun atau dalam proses transpirasi. Dengan adanya daya ini, daun dapat mengambil air dari pembuluh xilem. Soal yang ketiga yaitu sebutkan 2 macam jaringan pembuluh angkut pada tumbuhan dan jelaskan fungsinya masing-masing. 2 macam jaringan pembuluh angkat yaitu xilem dan phloem. Xilem atau pembuluh kayu berfungsi untuk mengangkut cairan dari akar menuju daun. Sumbernya dapat berasal dari akar yang utama maupun dari bagian lain tumbuhan. Dan yang kedua, phloem atau pembuluh tapis berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dan zat-zat lain dari daun menuju bagian-bagian tubuh tumbuhan yang lain.
Kesimpulan dari praktikum ini yaitu transportasi pada tumbuhan adalah proses pengambilan dan pengeluaran zat-zat ke seluruh bagian tubuh tanaman. Tanaman memiliki sistem transportasi yang mengalirkan air dan garam mineral atau ion-ion dari tanah yang diserap oleh akar dan dialirkan ke berbagai bagian tanaman melalui batang. Jaringan pembuluh angkut pada tumbuhan ada dua, yaitu xilem yang berfungsi untuk mengangkut cairan dari akar menuju daun, dan floem yang berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dan zat-zat lain dari daun menuju bagian-bagian tubuh tumbuhan yang lain.